Selamat datang, sahabat spiritual. Hari ini kita akan membuka rahasia yang selama ini tersembunyi. Sebuah rahasia yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki hati terbuka dan jiwa penasaran. Kita akan membahas weton pahing, salah satu weton paling istimewa dalam primbon Jawa, dan hubungannya dengan 3 kodam kaya raya yang mengawal kehidupan pemiliknya. Jangan anggap ini sekadar cerita mistis. Karena sejarah dan tradisi Jawa telah lama menegaskan bahwa weton membawa energi tertentu yang memengaruhi jalan hidup seseorang, baik dalam dunia nyata maupun dimensi spiritual. Weton pahing bukan sembarang weton. Orang yang lahir pada hari ini dikatakan memiliki energi khusus yang membuatnya mampu meraih kesuksesan besar, tetapi juga menghadapi tantangan unik. Dalam primbon, disebutkan bahwa pemilik weton pahing sering mendapat jalan rezeki yang tidak terduga, intuisi yang tajam, dan perlindungan gaib yang kuat. Namun, semua ini tidak datang begitu saja. Di balik semua keberuntungan dan kemudahan hidup, ada pasukan gaib yang disebut kodam, yang bertugas menjaga, menuntun, dan mengawasi pemilik weton pahing. Kodam adalah entitas gaib, pasukan spiritual, atau penjaga energi yang memiliki kekuatan dan karakter masing-masing. Mereka bukan makhluk sembarangan. Mereka adalah pelindung yang hadir secara khusus untuk membantu pemilik weton menavigasi jalan hidupnya. Ada yang bijaksana, ada yang tegas dan beringas, dan ada yang menjadi pelindung sejati yang memastikan keseimbangan dunia dan akhirat. Kehadiran mereka sangat signifikan, terutama bagi orang-orang yang ingin mencapai kesuksesan tanpa kehilangan harmoni spiritual. Setiap kodam memiliki cara kerja yang berbeda. Beberapa membuka jalan rezeki lewat kesempatan yang tampak biasa. Namun jika diperhatikan, semuanya diarahkan dengan energi halus. Beberapa lainnya bahkan bisa memberi peringatan ketika ada bahaya atau keputusan penting yang harus diambil. Jadi, memiliki weton pahing bukan sekadar angka lahir atau kebetulan kalender, tetapi sebuah jalan yang diatur oleh energi alam dan gaib, di mana kodam bertindak sebagai pengawal utama. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak pemilik weton pahing yang merasakan hal-hal aneh, tiba-tiba mendapat ide cemerlang, pertemuan yang membawa keberuntungan, atau intuisi yang membuat mereka menghindari masalah besar. Fenomena ini bukan kebetulan, itulah kerja kodam. Mereka bekerja dalam dimensi yang jarang kita sadari, mempengaruhi energi dan peluang di dunia nyata. Namun, untuk merasakan dampak positifnya, pemilik weton harus membuka diri, menjaga hati tetap bersih, niat tulus dalam setiap tindakan, dan kesadaran spiritual yang terjaga. Seiring kita memasuki pembahasan mendalam tentang 3 kodam kaya raya, penting untuk memahami bahwa tiap kodam memiliki karakteristik unik. Ada yang bijaksana, membawa rezeki stabil, ada yang beringas, menyingkirkan rintangan sekaligus memberi keberanian luar biasa, dan ada yang menjadi pelindung sejati, menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Ketiganya bekerja bersamaan, saling melengkapi, dan menjadikan hidup pemilik weton pahing lebih terarah dan penuh berkah. Di bab-bab berikutnya, kita akan membahas satu persatu kodam ini, siapa mereka, bagaimana mereka bekerja, dan bagaimana pemilik weton pahing bisa berinteraksi dengan mereka untuk memaksimalkan keberuntungan, kekayaan, dan kesuksesan, baik di dunia maupun akhirat. Tetapi sebelum itu, penting untuk menegaskan satu hal, kodam tidak dapat dipaksakan. Mereka menghargai hati yang bersih, kesabaran, dan ketulusan. Orang yang lahir di weton pahing dan mengabaikan nilai-nilai ini mungkin tidak merasakan manfaatnya, sementara yang sadar dan bersinergi akan merasakan perlindungan luar biasa yang membawa keberuntungan tiada tara. Singkatnya, weton pahing adalah pintu masuk menuju jalan kesuksesan dunia dan akhirat. Kodam adalah pengawal gaib yang memastikan setiap langkah kita selaras dengan energi semesta. Dengan memahami hubungan ini, kita membuka peluang untuk hidup yang lebih seimbang, kaya, dan penuh berkah. Bab ini hanya permulaan dari perjalanan mistis yang akan mengungkap rahasia 3 kodam kaya raya. Bersiaplah. Karena setiap detik yang kita lalui akan semakin mendekatkan kita pada misteri yang luar biasa ini. Setelah kita memahami dasar weton pahing dan pengaruh 3 kodam gaib, kini saatnya membahas kodam pertama,
Si bijaksana, sang penuntun rezeki yang tenang namun penuh strategi. Kodam ini dikenal sebagai penjaga pertama pemilik weton pahing, yang bekerja secara halus namun efektif, membuka jalan kesuksesan dan keberuntungan dengan cara yang paling elegan. Si bijaksana bukan kodam yang suka keributan atau kekerasan. Dia menekankan kebijaksanaan, kesabaran, dan keselarasan dalam setiap tindakan. Bagi pemilik weton pahing, keberadaan kodam ini terasa seperti angin sepel-sepau yang menuntun arah, memberi kesempatan, dan menjaga dari kesalahan besar. Banyak orang mengira rezeki yang datang secara tiba-tiba adalah kebetulan, padahal itu adalah tangan halus si bijaksana yang bekerja di balik layar. Ciri-ciri pengaruh kodam pertama. Pemilik weton pahing yang disiplin, sabar, dan rendah hati akan merasakan keberadaan kodam ini lebih kuat. Segala usaha yang dilakukan secara konsisten akan menghasilkan rezeki yang stabil dan berkelanjutan. Peluang sering datang melalui cara yang tidak terduga, misalnya pertemuan dengan orang penting secara kebetulan, ide cemerlang yang muncul tiba-tiba, atau solusi dari masalah rumit yang seolah datang dari langit. Energi kodam bijaksana juga terlihat dari perasaan tenang dan yakin saat menghadapi keputusan besar. Hati terasa ringan, meski pilihan hidup penuh tantangan. Cara kerja kodam pertama. Si bijaksana bekerja dengan prinsip harmoni. Ia tidak memaksa pemilik weton untuk mengikuti jalannya, tetapi memberi arah dan tanda. Kadang, melalui mimpi, intuisi, atau firasat halus yang sulit dijelaskan. Orang yang peka akan menyadari tanda-tanda ini, seperti dorongan untuk mengambil langkah tertentu atau memperbaiki kesalahan kecil sebelum menjadi masalah besar. Rahasia spiritual agar lebih dekat dengan kodam pertama. Syukur rutin. Ucapkan syukur setiap pagi dan malam, sekecil apapun rezeki yang diterima. Energi positif ini menarik perhatian kodam bijaksana. Sedekah ikhlas. Memberi tanpa pamrih membuka pintu rezeki yang lebih luas. Kodam pertama menghargai hati yang tulus. Meditasi dan refleksi. Meluangkan waktu untuk introspeksi membuat energi kodam bijaksana lebih mudah menyatu dengan pemilik weton. Menjaga niat dan integritas. Setiap langkah yang dilakukan dengan niat baik akan diperkuat oleh energi kodam pertama. Dalam sejarah Primbon, banyak cerita tentang pemilik weton pahing yang hidupnya berubah drastis setelah sadar akan kehadiran kodam pertama. Ada yang mendadak menemukan jalan usaha yang menguntungkan, ada yang berhasil melewati konflik besar tanpa kehilangan apapun, dan ada pula yang secara spiritual merasa selalu ada penuntun di setiap langkah. Kodam pertama mengajarkan satu hal penting, kebijaksanaan adalah kunci rezeki yang abadi. Rezeki yang datang dengan tergesa-gesa sering membawa risiko, tetapi rezeki yang dibimbing oleh kodam bijaksana akan memberikan kesejahteraan jangka panjang, sekaligus menjaga agar dunia dan akhirat tetap seimbang. Bagi pemilik weton pahing, mengenal kodam pertama berarti memahami bahwa kesuksesan bukan hanya tentang kerja keras atau keberuntungan sesaat, tetapi tentang bagaimana energi halus dan tindakan bijaksana bersinergi. Kodam pertama adalah sahabat setia, guru yang tak terlihat, dan pelindung yang tidak menuntut pamrih. Dengan memahami kehadirannya, kita membuka pintu untuk hidup yang lebih stabil, harmonis, dan penuh berkah. Kini kita memasuki bab yang paling ditunggu. Kodam kedua, Sang Beringas. Kodam ini dikenal paling kuat dan menakutkan di antara ketiga kodam yang mengawal weton pahing. Namun, jangan salah sangka, meski sifatnya garang dan tegas, hati Sang Beringas sangat baik bagi pemilik weton yang benar-benar layak. Ia adalah pasukan pelindung yang tidak mengenal kompromi terhadap energi negatif, tetapi sangat menghargai keberanian dan ketulusan. Ciri-ciri Sang Beringas. Sang Beringas muncul untuk memberi keberanian luar biasa pada pemilik weton pahing. Mereka yang dulunya ragu menghadapi tantangan hidup, tiba-tiba merasakan dorongan energi yang membuatnya tak gentar menghadapi risiko. Kodam ini mampu menyingkirkan rintangan, pesaing, atau energi negatif yang mencoba menghalangi jalan kesuksesan. Keberadaannya seperti perisai gaib yang selalu siap bertempur untuk pemilik weton. Meskipun tampak menakutkan bagi orang luar,
Sang Beringas justru membawa ketenangan bagi mereka yang sadar akan tujuannya. Pemilik weton pahing yang berani dan disiplin akan merasa aman, seolah ada kekuatan tak terlihat yang selalu mendukung setiap langkah mereka. Sifat unik Sang Beringas. Sang Beringas berbeda dengan kodam pertama yang lembut dan bijaksana. Ia tegas, langsung, dan tidak segan menegur atau bahkan menakut-nakuti jika pemilik weton pahing menyimpang dari jalannya. Namun, bagi mereka yang tulus dan pantas, kodam ini adalah sahabat terbaik, pemberi kekuatan, pelindung dari bahaya, dan pembuka jalan keberanian. Banyak pemilik weton pahing yang merasakan intuisi mereka semakin tajam, keputusan yang lebih tepat, dan kemampuan menghadapi masalah yang sebelumnya terasa mustahil. Cara kerja kodam kedua. Kodam ini sering muncul melalui perasaan kuat, firasat, atau dorongan mendadak yang memaksa pemilik weton untuk bertindak cepat menghadapi situasi kritis. Ia juga bekerja dengan menyingkirkan pengaruh negatif, seperti energi iri, niat jahat dari orang sekitar, atau perasaan takut yang menghambat langkah sukses. Pemilik weton yang peka bisa merasakan getaran atau aura khusus ketika Sang Beringas hadir, seperti tubuh lebih hangat, mental lebih fokus, dan keberanian meningkat drastis. Rahasia spiritual agar bisa bersinergi dengan kodam kedua. Keberanian tulus. Tidak hanya berani secara fisik, tapi juga berani menghadapi konsekuensi dan bertindak dengan niat baik. Disiplin dan konsistensi. Kodam Beringas menghargai mereka yang rajin dan tidak menyerah meski tantangan besar. Keterbukaan hati. Sang Beringas menghormati orang yang rendah hati dan tulus, meski mereka memiliki sifat kuat dan tegas. Doa dan niat murni. Meminta perlindungan dan bimbingan kodam ini dengan niat baik akan membuat energi gaib lebih mudah menyatu. Sang Beringas mengajarkan satu prinsip penting bagi pemilik weton pahing. Keberanian dan ketegasan yang dibarengi niat baik akan membuka jalan rezeki yang besar. Tanpa keberanian, kesempatan yang datang bisa hilang. Tanpa niat baik, kekuatan yang diberikan kodam Beringas bisa menjadi bumerang. Banyak kisah dalam Primbon Jawa yang menceritakan bagaimana Sang Beringas menolong pemilik weton pahing melewati krisis besar, persaingan usaha yang berat, konflik keluarga, hingga bahaya yang tampak mengancam nyawa. Mereka yang peka dan bersinergi dengan kodam kedua merasakan hidupnya berubah drastis. Energi negatif lenyap, kesempatan baru muncul, dan keberanian menghadapi tantangan meningkat. Singkatnya, kodam kedua adalah perisai dan pedang sekaligus. Ia menegur yang salah, melindungi yang pantas, dan membuka jalan bagi keberanian yang sejati. Bagi pemilik weton pahing, mengenali Sang Beringas berarti memahami bahwa tidak semua perlindungan datang dalam bentuk lembut. Kadang, tegas dan beringas adalah bentuk cinta dan bimbingan terbesar. Setelah kita memahami dua kodam sebelumnya, si bijaksana dan Sang Beringas, kini saatnya kita mengenal kodam ketiga, yang dikenal sebagai pelindung sejati. Kodam ini memiliki peran yang sangat penting, menjaga keseimbangan antara kesuksesan dunia dan akhirat. Tanpa kodam ini, pemilik weton pahing mungkin bisa meraih kekayaan duniawi, tetapi risiko kehilangan harmoni spiritual akan lebih tinggi. Kodam ketiga hadir untuk memastikan setiap langkah hidup selaras dengan hukum alam, energi semesta, dan nilai-nilai kebaikan. Ciri-ciri pengaruh kodam ketiga. Pemilik weton pahing yang dekat dengan kodam ini merasakan ketenangan batin yang luar biasa, meski menghadapi situasi yang rumit. Pikiran terasa lebih jernih, dan keputusan besar dapat diambil dengan percaya diri. Kesuksesan yang datang bersih dan berkelanjutan adalah tanda pengaruh kodam ketiga. Rezeki dan peluang yang diterima bukan hanya membawa keuntungan materi, tetapi juga memberi manfaat bagi orang lain. Kodam ini juga menahan energi negatif yang berpotensi merusak keseimbangan hidup. Baik itu godaan, niat jahat dari orang lain, maupun energi negatif internal seperti keserakahan atau rasa iri. Peran kodam ketiga dalam kehidupan pemilik weton pahing. Pelindung sejati memastikan bahwa rezeki dunia tidak mengorbankan akhirat. Ia menegur secara halus ketika pemilik weton mulai terseret oleh keserakahan, ego, atau ambisi yang berlebihan. Energi kodam ketiga membuat pemilik weton sadar akan tanggung jawabnya,
sekaligus memberi kekuatan untuk tetap bersikap adil, rendah hati, dan bijaksana. Cara kerja kodam ketiga. Kodam ini hadir melalui firasat, intuisi halus, atau perasaan tenang yang muncul pada saat-saat kritis. Seringkali, ini terasa seperti suara batin yang membimbing tanpa disadari. Ia menyeimbangkan pengaruh dua kodam sebelumnya, si bijaksana dan sang beringas, agar pemilik weton pahing tidak terjebak pada pola hidup yang hanya mengutamakan materi atau keberanian semata. Kodam ketiga memberikan perlindungan menyeluruh. Dunia dan akhirat dijaga, rezeki datang dengan bersih, dan energi negatif diminimalkan. Rahasia spiritual agar bersinergi dengan kodam ketiga. Kebersihan hati. Selalu menjaga niat dan perilaku agar tetap tulus dan ikhlas. Refleksi diri dan doa rutin. Meluangkan waktu untuk introspeksi, berdoa, dan berserah diri kepada Tuhan mempermudah energi kodam ketiga menyatu. Menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Sukses materi tidak boleh mengorbankan ibadah, kebaikan, atau tanggung jawab sosial. Kodam ketiga menghargai pemilik weton yang seimbang. Berbagi manfaat. Setiap rezeki yang diterima harus dapat memberi manfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kodam ketiga memperkuat energi positif ini. Kodam ketiga adalah penjaga harmoni, memastikan bahwa setiap pencapaian duniawi tidak membawa petaka spiritual. Banyak cerita dari primbon Jawa yang menegaskan bahwa pemilik weton pahing yang disiplin, bijaksana, dan bersih hatinya selalu merasakan bimbingan gaib ini. Mereka yang menyadari kehadiran kodam ketiga merasakan hidupnya lebih terarah, bahagia, dan penuh berkah. Pesan penting dari kodam ketiga. Pelindung sejati mengajarkan bahwa kesuksesan dunia dan akhirat harus berjalan seiring. Tanpa keseimbangan, hidup bisa penuh tekanan, kekosongan spiritual, atau rezeki yang cepat hilang. Dengan adanya kodam ini, pemilik weton pahing dapat menapaki jalan kesuksesan dengan yakin, tanpa takut kehilangan harmoni, dan setiap langkah akan diberkahi. Singkatnya, kodam ketiga bukan hanya pelindung, tapi juga guru spiritual yang menyeimbangkan semua energi. Ia memastikan pemilik weton pahing tidak hanya kaya raya di dunia, tetapi juga selamat dan bahagia di akhirat. Bersinergi dengan kodam ketiga berarti menghidupkan rezeki dan keberkahan yang benar-benar abadi. Setelah mengenal ketiga kodam yang mengawal weton pahing, si bijaksana, sang beringas, dan pelindung sejati, pertanyaan terbesar adalah, bagaimana cara mengaktifkan perlindungan mereka agar energi gaib ini bekerja maksimal dalam kehidupan kita? Inilah bab yang sangat penting. Karena keberadaan kodam tidak otomatis memberikan manfaat jika pemilik weton tidak memahami cara bersinergi dengan mereka. Mengaktifkan perlindungan kodam berarti menyelaraskan energi diri dengan energi gaib yang mengelilingi pemilik weton pahing. Tidak hanya sekadar ritual atau doa, ini adalah kombinasi dari sikap, niat, disiplin, dan kesadaran spiritual. Setiap kodam merespons energi berbeda, dan ketiga kodam bekerja bersamaan untuk memastikan hidup kita seimbang antara kesuksesan dunia dan kebahagiaan spiritual. Langkah pertama, membuka diri dan hati pemilik weton pahing harus menyadari keberadaan kodam. Ini berarti membuka hati terhadap energi tak terlihat, menjaga pikiran tetap positif, dan memiliki niat tulus dalam setiap tindakan. Tanpa kesadaran ini, kodam mungkin tidak dapat bekerja optimal. Banyak orang yang memiliki weton pahing melewatkan perlindungan kodam karena skeptis atau tidak memahami tradisi spiritual ini. Langkah kedua, rutin bersyukur dan refleksi diri bersyukur adalah energi magnetik yang paling kuat. Setiap pagi dan malam, ucapkan syukur atas hidup, rezeki, dan kesempatan yang diberikan. Lakukan refleksi diri. Apakah langkah hari ini sudah sejalan dengan niat baik dan prinsip moral? Kodam pertama, si bijaksana, sangat menghargai pemilik weton yang rajin bersyukur dan konsisten dalam introspeksi. Energi positif ini membuat mereka lebih mudah membuka jalan rezeki dan melindungi dari keputusan yang salah. Langkah ketiga, berani dan disiplin kodam kedua, sang beringas, menghargai keberanian yang tulus dan ketegasan dalam tindakan.
Pemilik weton pahing harus berani menghadapi tantangan, mengambil risiko dengan niat baik, dan tetap disiplin dalam setiap usaha. Kodam beringas akan muncul sebagai energi pendukung saat menghadapi kesulitan, menghapus rintangan, dan memberi dorongan untuk bertindak dengan tepat. Keberanian yang disertai niat tulus adalah kunci agar kodam ini bekerja secara maksimal. Langkah keempat, menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Pelindung sejati. Kodam ketiga, memastikan semua rezeki yang datang tidak mengorbankan harmoni spiritual. Pemilik weton pahing perlu menyeimbangkan kesuksesan duniawi dengan ibadah, kebaikan, dan tanggung jawab sosial. Berbagi rezeki dan manfaat kepada orang lain akan memperkuat perlindungan kodam ketiga. Ia menegur secara halus jika ada kecenderungan keserakahan, ego, atau tindakan yang mengganggu keseimbangan. Langkah kelima, doa dan niat murni. Aktivasi kodam juga melalui doa yang tulus. Doa bukan sekadar permintaan, tetapi bentuk komunikasi dengan energi gaib. Pemilik weton pahing yang berdoa dengan hati bersih, niat murni, dan fokus akan merasakan bimbingan kodam lebih nyata. Kadang melalui intuisi, mimpi, atau firasat halus, mereka akan diarahkan pada jalan yang membawa rezeki dan keberkahan. Langkah keenam, konsistensi dan kesabaran. Perlindungan kodam bukan sesuatu yang instan. Butuh waktu, konsistensi, dan kesabaran. Orang yang disiplin menjalankan langkah-langkah di atas akan merasakan efek kumulatif. Rezeki yang stabil, keberanian yang meningkat, intuisi tajam, dan perlindungan gaib yang terasa nyata. Kodam bekerja secara sistematis, menunggu energi pemilik weton untuk menyatu dengan mereka. Dengan menggabungkan keenam langkah ini, pemilik weton pahing akan merasakan harmoni energi yang luar biasa. Si bijaksana menuntun rezeki yang stabil dan peluang tak terduga. Sang beringas mendorong keberanian dan menyingkirkan energi negatif. Pelindung sejati menjaga keseimbangan dunia dan akhirat, memastikan rezeki bersih dan berkah. Aktivasi ketiga kodam ini bukan sekadar ritual gaib, tetapi seni hidup yang menyelaraskan diri dengan alam semesta dan energi spiritual. Saat kesadaran, niat, dan tindakan selaras, jalan rezeki terbuka lebar, perlindungan terasa nyata, dan setiap langkah membawa keberkahan yang abadi. Kini kita sampai pada bab terakhir dari perjalanan mistis ini. Setelah mengenal ketiga kodam pahing, si bijaksana, sang beringas, dan pelindung sejati, sudah saatnya memahami bagaimana semua ini bersatu dan membentuk jalur kesuksesan dunia dan akhirat bagi pemilik weton pahing. Bab ini adalah penutup sekaligus pembuka kesadaran baru, bahwa keberuntungan dan perlindungan tidak datang secara kebetulan, tetapi melalui sinergi energi, disiplin, dan niat tulus. Ketiga kodam bekerja seperti tim yang sempurna. Si bijaksana menuntun langkah dengan cara lembut namun efektif, memastikan rezeki stabil dan peluang datang pada waktu yang tepat. Sang beringas, meski garang, memberi keberanian, menyingkirkan rintangan, dan menghadirkan energi keberanian yang membuat pemilik weton pahing berani menghadapi tantangan hidup. Sementara pelindung sejati menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, memastikan bahwa kesuksesan tidak mengorbankan harmoni spiritual. Pesan penting yang harus diingat adalah bahwa ketiga kodam bukan sekadar pelindung, tetapi guru spiritual. Mereka menuntun pemilik weton pahing agar setiap langkah, keputusan, dan usaha selaras dengan energi semesta. Mereka menegur, menantang, dan membimbing secara halus, kadang melalui intuisi, mimpi, atau dorongan batin yang tak dapat dijelaskan dengan logika. Menghidupkan perlindungan ketiga kodam membutuhkan kesadaran tinggi, kebersihan hati. Setiap tindakan dan niat harus murni, tulus, dan ikhlas. Kodam menghargai hati yang bersih lebih dari ritual formal. Disiplin dan konsistensi, langkah sehari-hari, doa, sedekah, dan refleksi diri yang konsisten akan membuat energi kodam menyatu dengan pemilik weton. Keberanian yang bijaksana, menghadapi tantangan hidup dengan berani, tanpa melanggar prinsip moral atau niat baik. Ini adalah kunci untuk memanfaatkan energi sang beringas. Keseimbangan dunia dan akhirat.
Kesuksesan materi harus dibarengi dengan ibadah, kebaikan, dan tanggung jawab sosial agar pelindung sejati bekerja optimal. Syukur dan doa tulus. Mengucap syukur atas setiap rezeki dan meminta bimbingan kodam secara tulus membuka pintu energi gaib lebih luas. Cerita-cerita Primbon Jawa dan pengalaman pemilik weton pahing yang bersinergi dengan ketiga kodam menunjukkan hasil nyata. Rezeki stabil dan berkah, keberanian menghadapi risiko meningkat, dan hati serta pikiran tetap damai di tengah kesibukan dunia. Bahkan masalah berat yang tampak mustahil bisa terselesaikan karena dorongan dan bimbingan energi gaib. Inilah inti dari pesan spiritual bab 6. Kesuksesan bukan sekadar hasil usaha duniawi, tetapi perpaduan antara kerja keras, energi gaib, dan kesadaran spiritual. Ketiga kodam bukan entitas yang memaksa, tetapi pengawal setia yang bekerja seiring dengan niat dan tindakan pemilik weton. Semakin sadar dan konsisten seseorang, semakin kuat perlindungan dan bimbingan yang diterima. Bagi pemilik weton pahing, memahami ketiga kodam adalah langkah untuk hidup lebih bijak, lebih berani, dan lebih berkah. Mereka akan menyadari bahwa keberuntungan yang datang bukan kebetulan semata, melainkan hasil sinergi antara usaha, energi spiritual, dan perlindungan kodam. Bab terakhir ini menekankan satu pesan utama. Nomor 2 memang sang beringas, garang dan tegas, tapi ia sahabat terbaik bagi yang berani dan tulus. Nomor 1 dan 3 menyeimbangkan dunia dan akhirat, memastikan rezeki datang dengan penuh berkah. Bersinergi dengan ketiganya berarti membuka pintu kesuksesan yang sejati. Dunia dan akhirat berjalan seiring, hidup menjadi lebih kaya, damai, dan penuh keberkahan. Dengan memahami, menghargai, dan menghidupkan energi ketiga kodam ini, pemilik weton pahing dapat menapaki jalan kesuksesan tanpa takut tersesat, menghadapi setiap tantangan dengan keberanian, dan menerima setiap rezeki dengan syukur. Inilah rahasia Primbon Jawa yang jarang dibuka, tetapi jika diterapkan, akan mengubah hidup menjadi luar biasa. Sahabat spiritual, itulah rahasia tiga kodam pahing yang selalu mengawal pemilik weton menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Jika kalian merasakan energi positif dan ingin tetap belajar rahasia Primbon Jawa lainnya, jangan lupa tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian, dan pastikan subscribe agar tidak ketinggalan konten mistis dan inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga kodam pahing selalu melindungi langkah kalian.